Kapan saat yang tepat untuk membeli saham? Jawaban mudahnya adalah membeli saham saat harga akan naik. Namun, bagaimana kita bisa tahu harga saham akan naik? Ada beberapa analisa yang bisa Anda lakukan, baik secara teknikal maupun fundamental. Intinya adalah untuk mengetahui kemana arah harga saham, di harga berapa sebaiknya kita beli dan jual, serta apakah saat ini sudah boleh beli atau lebih baik wait and see dulu. Nah, untuk membantu memudahkan Anda mengetahui itu semua, Anda memerlukan tools atau indikator yang bisa menunjukkan entry point yang tepat dan exit point yang tepat. Selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Senin tanggal 5 Juli 2021 bersama saya Ayu. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah indikator yang bisa membantu Anda mendapatkan maksimal profit di saham lokal tanpa ribet. Nah, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana, saksikan setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, hari ini Senin tanggal 5 Juli 2021, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Tentunya video ini bukan ajakan untuk melakukan beli dan jual. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, video ini hanya mereview menurut indikator saham lokal kami. Bapak Ibu bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu indikator kami yang selalu kami review 2 kali dalam 1 minggu. Oke, langsung saja kita lihat IHSG hari ini. Hari ini pada grafik harian IHSG, di sini dengan nama composite, pada grafik harian masih berada di persimpangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat candlenya masih berada di area persen band kuning, di mana persimpangan ini adalah harga murah. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, IHSG trennya masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Dan direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan IHSG juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga berada di atas persen band kuning. Dan pada bagian bawah, ATR Risto juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang, IHSG berpotensi masih akan uptrend. Oke, sudah selesai saya mereview IHSG. Selanjutnya kita ke ADES. Untuk ADES, pada video minggu yang lalu, saya mereview bahwa trennya uptrend ya. Nah, hingga hari ini tanggal 5 Juli 2021, ADES harganya semakin naik Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek-nyontek dan sudah masuk pada ADES, maka saat ini pasti sudah mendapatkan profit. Untuk grafik harian, ADES masih uptrend ya. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, ADES juga masih uptrend Bapak Ibu. Direction persen band kuning masih mendongak ke atas dan candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Pada bagian bawah, ATR Risto juga masih berwarna hijau. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, ADES juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat, sudah muncul panah hijau, panah biru, dan candle juga sudah closing di atas persen band sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu. Pada bagian bawah, ATR Risto juga masih berwarna hijau. Jadi untuk ADES, semua time frame masih uptrend.
Jika Bapak Ibu ingin mengoleksi untuk jangka panjang, masih boleh. Oke, sudah selesai saya mereview ADES, selanjutnya kita ke agro. Untuk agro, hari ini trennya masih uptrend ya pada grafik harian. Bapak Ibu bisa lihat, candle-nya masih berada di atas persen band kuning. Lalu direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah juga ATR Listo-nya masih berwarna hijau. Nah, di sini sudah ada muncul panah hijau dan panah biru sejak bulan 5 tahun ini. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki indikator ini, tentu Bapak Ibu bisa curi start duluan sejak bulan 5 yang lalu. Dan hingga saat ini agro harganya semakin naik. Oke, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, agro masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, candle-nya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, ATR Listo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, agro juga masih uptrend. Di sini sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candle-nya juga sudah closing di atas persen band kuning sejak bulan 11 tahun 2020 yang lalu. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas, dan pada bagian bawah ATR Listo juga masih berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview agro. Selanjutnya kita ke AMRT. Untuk AMRT, grafik hariannya masih uptrend Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul panah hijau, panah biru, direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, ATR Listo juga masih berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu bisa lihat candle-nya sempat koreksi turun ya, menyentuh hula MA, namun tidak masalah sebab masih berada di atas persen band kuning. Jadi masih bisa di hold dulu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, AMRT juga masih uptrend, candle-nya masih di atas persen band kuning, direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Lalu di sini sudah muncul panah hijau dan panah biru sejak bulan 11 tahun 2020. Pada bagian bawah, ATR Listo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, AMRT juga masih uptrend. Jadi semua time frame masih uptrend ya Bapak Ibu. Di sini muncul panah hijau, panah biru, candle juga sudah closing di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, ATR Listo juga masih berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview AMRT. Berikutnya kita ke ISSP. Untuk ISSP, grafik hariannya masih downtrend Bapak Ibu. Namun di sini sudah ada kode up dari pola candle yang bullish. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau masuk, kami sarankan lebih baik masuk ketika candlenya sudah closing di atas persen band kuning. Nah, pada grafik mingguan, candlenya mengalami koreksi turun ya Bapak Ibu di hula MA dan ATR. Jadi ini termasuk harga murah. Namun untuk grafik harian, tadi disarankan kita tunggu dulu, lebih baik kita tunggu candlenya closing di atas persen band kuning baru masuk. Oke, berikutnya kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, ISSP trennya masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, direction persen bandnya juga masih mendongak ke atas, candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Pada bagian bawah, ATR Listo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang, ISSP masih berpotensi untuk naik. Nah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin request emitennya dibahas pada video selanjutnya, silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saham lokal kami di link t.me/saham lokal GBP.
Nah, di sini kami menggunakan sistem mekanikal, di mana sistem mekanikal itu adalah sistem yang baku. Langkah demi langkah sudah jelas dan segala sesuatu harus sesuai prosedur. Nah, pada sistem mekanikal ini ada cut loss Bapak Ibu, supaya kerugian kita terukur. Oke, sudah selesai saya mereview ISSP, selanjutnya kita ke TPIA. Untuk TPIA, grafik hariannya masih uptrend ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten TPIA, boleh di hold dulu. Lalu kita lihat untuk grafik mingguan. Nah, untuk grafik mingguan, TPIA juga masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Kita lihat grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, TPIA juga masih uptrend. Jadi semua time frame-nya masih uptrend untuk TPIA. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview TPIA. Selanjutnya kita ke BHIT. Untuk BHIT, pada grafik harian, trennya masih uptrend Bapak Ibu. Nah, meskipun di sini Bapak Ibu bisa lihat muncul panah turun, panah yang warnanya merah ya. Namun tidak masalah sebab candlenya masih berada di atas persen band kuning. Jadi candlenya belum closing di bawah persen band kuning. Sehingga untuk grafik harian trennya masih dianggap uptrend. Oke, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, BHIT masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru. Candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Next kita lihat grafik bulanan. Nah, untuk grafik bulanan, BHIT juga masih uptrend. Di sini sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning bulan 6 yang lalu Bapak Ibu. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang BHIT ini masih berpotensi untuk naik. Oke, sudah selesai saya mereview BHIT. Selanjutnya kita ke MLPL. Untuk MLPL, grafik hariannya masih uptrend. Candlenya masih berada di atas persen band kuning. Lalu sudah muncul panah hijau, panah biru sejak bulan 4 tahun ini Bapak Ibu. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki indikator kami, tentu Bapak Ibu sudah bisa curi start sejak bulan 4 yang lalu. Dan hingga hari ini, Bapak Ibu bisa lihat untuk MLPL harganya semakin naik Bapak Ibu. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, MLPL juga masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, MLPL juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning sejak bulan 4 yang lalu. Dan hingga saat ini candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk MLPL, semua time frame-nya menyatakan uptrend. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten MLPL ini, boleh di hold dulu untuk jangka panjang. Oke, sudah selesai saya mereview MLPL. Berikutnya kita ke BRIS. Nah, untuk BRIS,
grafik hariannya masih uptrend ya. Di sini muncul panah hijau, panah biru, candlenya juga sudah berada di atas persen-band kuning. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik mingguan. Nah, untuk grafik mingguan, BRIS juga uptrend Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu direction persen-band kuning juga masih mendongak ke atas. Candlenya juga berada di atas persen-band kuning. Pada bagian bawah, AT Aristo juga berwarna hijau. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, BRIS juga uptrend ya. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten BRIS ini, boleh di hold untuk jangka panjang sebab semua time frame-nya masih uptrend. Oke, sudah selesai saya mereview BRIS. Selanjutnya kita ke BMRI. Nah, untuk Bank Mandiri pada grafik harian, trennya masih downtrend Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul panah merah, panah turun, lalu candlenya juga sudah closing di bawah persen-band kuning. Dan saat ini candlenya juga masih di bawah persen-band kuning, masih belum mampu menembus persen-band kuning Bapak Ibu. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hitam merah. Kita lihat untuk grafik mingguan. Nah, untuk grafik mingguan, BMRI juga downtrend ya. Sudah muncul panah turun dan candlenya juga sudah closing di bawah persen-band kuning sejak tanggal 11 bulan 5 tahun 2021. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebelumnya memiliki emiten BMRI, bisa di cut loss dulu sebab pada grafik harian dan mingguan trennya sudah downtrend ya sejak bulan 5 yang lalu. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Nah, untuk grafik bulanan BMRI juga masih downtrend Bapak Ibu. Di sini muncul panah turun, panah merah, lalu candlenya juga sudah closing di bawah persen-band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hitam merah. Nah, di sini sekali lagi kami menggunakan sistem mekanikal, di mana sistem mekanikal itu ada cut loss. Tapi tentu saja silahkan Bapak Ibu sesuaikan kembali dengan gaya trading masing-masing. Apabila Bapak Ibu menggunakan value investing, maka bisa di hold untuk jangka panjang. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Pak Leo dan juga saya, silahkan join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Joinnya gratis Bapak Ibu. Nah, di sini saya tunjukkan grup Telegram kami. Setiap harinya Pak Leo dan juga saya akan memposting emiten apa saja sih yang bisa Bapak Ibu masuki. Dan Bapak Ibu juga bisa menanyakan emiten yang Bapak Ibu gunakan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu follow Instagram kami di @gaptekprofit. Dan apabila Bapak Ibu berminat atau tertarik dengan indikator saham lokal kami, Bapak Ibu bisa masuk ke website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Nah, ini tampilan website kami Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke menu paket, lalu pilih paket indikator saham. Nah, untuk harga indikator kami ini, harga normalnya 10 juta rupiah Bapak Ibu. Namun pada bulan Juli ini kami ada promo diskon 50% sehingga Bapak Ibu cukup membayar 5 juta rupiah saja. Nanti akan kami instalkan aplikasi AMI Broker di laptop Bapak Ibu. Akan kami settingkan juga indikatornya dan Bapak Ibu juga akan kami latih bagaimana cara menggunakan indikator ini. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview beberapa emiten dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu tradingnya Bapak Ibu. Salam Gaptek Profit.